Pemirsa, 3 ustadz ditangkap tim Detasemen Khusus 88. Ketiganya diduga punya hubungan dengan lembaga yang membiayai jamaah Islamiyah yang masuk dalam jaringan terorisme. Polri membantah penangkapan ini bukan merupakan kriminalisasi terhadap sejumlah ustadz. Benarkah ada keterkaitan antara ketiga ustadz dengan jaringan terorisme? Lantas seperti apa keterkaitan itu? Kita langsung akan berdiskusi pemirsa dengan 3 orang narasumber. Ada mantan Kepala BNPT Pak Ansyad Mbaik, kemudian ada Waketum MUI Anwar Abbas, Pak Anwar Abbas, dan juga ada anggota DPR RI Komisi 3 Pak Arsul Sani. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tisa. Ya, pertama selamat sore Pak. Pertama kita ingin ke Pak Anwar Abbas terlebih dahulu dari MUI. Sebetulnya bagaimana Pak sikap MUI atas penangkapan 3 orang ustadz ini Pak? Yang pertama, MUI sudah punya sikap ya, bahwa yang namanya terorisme itu adalah musuh negara. Yang pertama ya. Yang kedua, ada 3 orang ustadz dan ulama yang ditangkap, yang dituduh bahkan sudah tersangka sebagai orang yang terlibat dalam kegiatan terorisme ya. Tapi menurut saya, apakah betul mereka terlibat? Ya, kalau versi BNPT dan versi Densus ya mereka terlibat kan begitu ya. Tetapi itu kan harus diuji di pengadilan. Nah, oleh itu bagi saya ya MUI menghimbau ya supaya persoalannya diselesaikan secara cepat ya, diproses, dibawa ke pengadilan untuk diadili, supaya hakim bisa memutuskan apakah yang bersangkutan memang terlibat dalam praktek terorisme atau tidak. Begitu, dan posisi MUI itu seperti itu. Dan karena ada salah satu orang yang ditangkap itu adalah aktif di Komisi Fatwa MUI, ya, maka MUI menyatakan bahwa memang yang bersangkutan adalah terdaftar atau memang duduk sebagai salah seorang anggota ya. Baik. Tadi ada juga saya baca ketua Komisi Fatwa, bukan ketua Komisi Fatwa tapi anggota, salah seorang anggota dari mungkin barangkali sekitar 70 atau 78 anggota ya yang aktif di komisi tersebut, di Komisi Fatwa tersebut. Dan Zain An-Najah ini adalah salah satu orang gitu ya. Nah, karena dia oleh Densus 88 dinyatakan terlibat, ya berarti yang bersangkutan sedang mengalami masalah hukum. Oleh karena itu supaya yang bersangkutan bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalahnya, ya maka rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tadi malam sudah memutuskan dan hari ini sudah dipublish ya, yang bersangkutan dinonaktifkan. Seperti itu mungkin barangkali ya. Baik. Tetapi MUI menghimbau ya supaya yang bersangkutan ya kepadanya ditegakkan praduga tak bersalah, itu yang pertama dulu ya. Yang kedua, hak-hak yang bersangkutan sebagai warga negara juga harus dihormati dan keadilan harus ditegakkan begitu. Dan saya terus terang saja sangat menginginkan ya apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah tanggal 6 November ya, sehubungan dengan akan dilantiknya Jenderal Andika menjadi Panglima TNI, beliau berpesan agar dalam menangani masalah-masalah yang ada di Papua supaya mengedepankan pendekatan yang humanistik dan juga menghormati hak asasi manusia ya. Tetapi HAM yang dibicarakan di sini menurut saya bukan HAM versi Barat ya, tapi HAM konstitusi, karena kita punya konsep sendiri tentang HAM. HAM konstitusi ya, itu sebuah konsep tentang HAM yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu saya minta betul ya supaya Densus 88 selama menahan yang bersangkutan memperhatikan nilai-nilai dari ajaran agama ya, bagaimana kita memperlakukan seseorang ya. Kalau dia ditahan, ya menurut ajaran agama bagaimana, ya, dan secara manusiawinya bagaimana, begitu kan ya. Dan jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan di antara kita, ya, dan mengedepankan dialog musyawarah, ya, bagi terciptanya ya rasa aman, nyaman, tentram dan damai tidak hanya bagi
yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Kira begitu. Baik, Pak Anwar, dengan penonaktifan ini apakah artinya sekarang MUI lepas tangan terhadap Pak Ahmad Zain An-Najah atau ada pendampingan hukum atau mungkin investigasi internal ke tubuh MUI sendiri mengingat salah satu anggota fatwanya terkait dengan terorisme? Ini keterlibatan beliau itu tidak ada hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia ya. Keterlibatan beliau itu adalah urusan pribadi beliau. Kalau memang beliau terlibat ya, MUI sampai sekarang dalam posisi ya praduga tak bersalah ya. Tetapi tentu saja Densus 88 ya punya alasan, punya data-data dan fakta-fakta, ya silakan saja ya. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia ya berpegang dalam hal ini adalah praduga tak bersalah. Jadi sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia menganggap yang bersangkutan belum bersalah sampai ya pengadilan memutuskan gitu ya. Karena beliau ini adalah Majelis Ulama Indonesia ya, saya rasa tidak masalah ya. Kalau seandainya ya Majelis Ulama Indonesia mendampingi ya untuk ada pengacara yang akan dijadikan pendamping bagi yang bersangkutan ya. Karena pengacara ini kan sifatnya adalah ya memberi sandingan pendapat kepada tuntutan jaksa nanti di pengadilan ya. Bahkan menurut saya sebuah pengadilan tidak ada pengacaranya ya agak aneh juga ya. Karena apa? Karena hakim tidak bisa melihat masalah secara objektif ya. Karena yang dikedepankan hanya pandangan dari satu pihak, yaitu dari jaksa ya. Menurut saya ya sangat penting sekali kehadiran pembela ya atau pengacara untuk memberikan perspektif lain atau juga menyampaikan bukti-bukti lain, sehingga dengan demikian hakim bisa memiliki pandangan dan wawasan yang luas. MUI sehingga akan membantu nggak Pak? MUI akan membantu nggak Pak? Maaf Pak, saya potong. MUI akan membantu memberikan pendampingan nggak, pertanyaannya tadi Pak? Ya kalau tanya saya pribadi ya, menurut saya tidak masalah didampingi. Cuma menurut saya ya di tengah-tengah masyarakat kalau kita mendampingi orang yang lagi tertuduh dan tersangka, dianggap kita akan membela dia. Ya menurut saya kita harus membela hak-hak dia ya sebagai warga negara kan gitu ya. Bukan kesalahannya yang kita bela ya. Tetapi adalah proses peradilan itu harus bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan menjunjung tinggi hukum dan nilai keadilan. Tugas pengacara dan pendamping pembela itu ya itu. Bukan untuk membela kesalahan ya. Kalau seandainya salah kita dapat poinnya Pak. Kita dapat poinnya Pak, bahwa tugasnya bukan untuk membela kesalahan, tetapi membela hak warga negara Indonesia secara individu. Kita juga nanti akan mendengar suara dari Pak Arsul Sani dan juga Pak Ansyad Mbae usaha jeda berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami.